A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam saya ucapkan kepada semua rekan-rekan yang ada di tanah air, baik itu dari para anggota Rumah Demokrasi Modern maupun dari para anggota Gerakan Pemuda Nusantara yang disingkat dengan Ken Patra yang ada di kota atau Kabupaten Gresik. Hari ini saya berada di Treasure Island. Saya parkir di satu tempat. Saya sekedar ingin memberikan dukungan dan acknowledgement tentang apa yang sudah saya lihat sendiri dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh salah satu organisasi lokal yang ada di Kota Gresik ini yang disebut dengan Ken Patra, yang kebetulan dipimpin oleh sahabat saya, Abang Hamim Farhan. Saya sekali lagi kenal beliau sudah cukup lama, beberapa tahun terakhir ketika saya menjadi Sekjen FTA. Kebetulan hari ini hari Jumat ya, tanggal Juni tanggal 7, saya baru pulang dari Jumatan, jadi saya ada waktu untuk membuat video ini. Dari beberapa interaksi saya dengan Bung Hamim Farhan, saya cukup mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Ken Patra di Kota Gresik. Meskipun saya tidak ngecek sesering yang saya inginkan karena kesibukan masing-masing, tetapi saya mengetahui beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan saya sangat apresiasi, mendukung, bahkan salut ya tentang apa yang telah rekan-rekan di Ken Patra yang lakukan untuk memperbaiki demokrasi dan pemilu di tanah air. Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan dan saya lihat di media sosial maupun di media internet, Ken Patra telah melakukan tuntutan kepada KPU setempat di Kabupaten Gresik untuk memastikan ya agar pilkada di kota Kabupaten Gresik itu benar-benar luber dan jurdil, ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Saya rasa kegiatan seperti itu sangat fenomenal karena tidak banyak dari aktivis-aktivis lokal, khususnya di tingkat kota dan kabupaten, yang melakukan hal tersebut. Saya sebagai aktivis demokrasi ya selama 24 tahun berjalan, dan saat ini saya sebagai co-founder atau co-inisiator dari Rumah Demokrasi Modern. Setiap hari atau setiap saat yang kita lakukan adalah bagaimana caranya untuk memperbaiki demokrasi di tanah air. Kita sendiri sudah menyaksikan bagaimana hasil dari Pilpres tahun 2014, 2019, dan 2024. Meskipun semuanya itu telah berhasil dijalankan, tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Istilahnya, pemilu di Indonesia masih jauh dari apa yang disebut dengan luber dan jurdil. Terlalu banyak manipulasi, rekayasa, ya, cawe-cawe. Kalau dalam istilah demokrasi ya unfair and undemocratic. Jadi dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Ken Patra di Kabupaten Gresik, saya mengucapkan rasa syukur, bahkan kebanggaan saya kepada kalian semua karena telah melakukan hal-hal yang cukup fenomenal untuk memastikan agar pemilu, khususnya pilkada di Kabupaten Gresik, benar-benar luber dan jurdil. Yang kedua, saya juga menyaksikan bahwa pemuda-pemuda di Ken Patra ini yang mendukung atau menjadi anggota Ken Patra juga melakukan kegiatan sosial, kegiatan politik, dan kegiatan dalam dunia hukum, khususnya yang menyangkut tentang kasus-kasus narkoba di Kota Gresik. Saya pikir itu hal yang sangat luar biasa ya, dengan mengadakan semacam hearing ataupun dialog dengan Kapolda setempat, Kapolres, Kapolsek, itu hal yang luar biasa. Karena bagaimanapun juga baik buruknya Kota Gresik
itu ada di tangan kalian semua sebagai pemuda, sebagai the frontier, ya, the frontliner, the front fighters, ya, untuk memberantas kejahatan-kejahatan narkoba seperti itu. Jadi saya sebagai seorang aktivis demokrasi dan juga penggiat demokrasi, sekali lagi saya ingin memberikan dukungan sepenuhnya kepada gerakan Ken Patra ini, dan juga apa yang telah jenengan-jenengan semua lakukan itu menjadi perhatian kami yang ada di Rumah Demokrasi Modern. Semoga ke depan antara Ken Patra dan RDM, Rumah Demokrasi Modern, bisa melakukan semacam kegiatan bersama, baik itu offline maupun online. Kita bisa bersinergi untuk memperbaiki demokrasi, pemilu, dan pilpres di tanah air. Secara singkatnya, Rumah Demokrasi Modern itu mempunyai dua misi. Dua hal yang harus kita pahami. Dua misi itu bersumber dari dua hal ini. Ketahuilah sahabat-sahabat atau teman-teman di tanah air, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bab 1 ayat 1 pasal 2, ya, disebutkan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Meskipun ada pergeseran yang dulu dilakukan sepenuhnya oleh MPR, sekarang dirubah menjadi kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Meskipun perubahan itu sengaja dibikin untuk istilahnya mengkudeta kedaulatan partai politik, tetapi dalam bab 1 ayat 1 pasal 2 itu masih jelas bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan presiden, bukan di tangan MPR, bukan di tangan DPR, bukan di tangan MK, bukan di tangan MA, dan juga bukan di tangan partai politik. Tetapi bila teman-teman di Ken Patra mau melihat ke dalam, bahwa kedaulatan tertinggi di Indonesia, kedaulatan tertinggi di Indonesia saat ini sudah dikudeta oleh partai politik, sehingga kedaulatan tertinggi itu sekarang berada di tangan ketua umum partai politik dengan UU MD3 yang memberikan hak PAW atau hak pergantian antar waktu kepada ketua umum partai politik. Nah, dengan kudeta atau manipulasi seperti itu, muncul budaya baru, budaya politik baru di tanah air, di mana semua anggota DPR itu takut pada ketua umum partai politik, takut kena PAW, takut kena mutasi jabatannya di DPR. Padahal anggota DPR itu adalah wakil-wakil rakyat. Seharusnya mereka takut kepada rakyat, bukan takut kepada partai politik atau ketua umum partai politik. Itu satu poin yang harus kita sadari. Yang kedua, bahwa demokrasi di Indonesia itu juga sudah banyak dimanipulasi. Salah satu dari pilar demokrasi nomor 1 itu berbunyi sovereignty of the people, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang kedua, pilar demokrasi nomor 2 itu berbunyi government based upon the consent of the governed. Artinya, pemerintahan itu dijalankan atas persetujuan yang dipimpin. Nah, yang dipimpin siapa? Ya, dalam ini adalah rakyat. Jadi pemerintahan itu dijalankan atas persetujuan dari rakyat. Ya, ini yang belum ada di tanah air, kawan-kawan. Karena itu seluruh anggota RDM di seluruh tanah air, kita ingin memperjuangkan satu hal saja, bahwa kita akan merebut atau menuntut kembali agar kedaulatan tertinggi rakyat itu dikembalikan kepada rakyat dari kudeta partai politik dengan cara memberikan hak recall dan recall election kepada rakyat. Nah, di negara bagian di mana saya tinggal selama 32 tahun terakhir, saya sempat mencalonkan diri menjadi pejabat publik. Tahun 2000 saya mencalonkan diri menjadi pejabat publik, tapi saya kalah karena masih baru. Kemudian tahun 2002 saya berhasil menjadi anggota City Council. Kemudian tahun 2008 juga untuk yang kedua kalinya. City Council di negara bagian itu sama dengan kayak anggota DPR di tingkat kabupaten. Jadi tahun 2002, 2008 saya menjadi anggota City Council. Mungkin saya salah satunya atau mungkin satu-satunya orang Indonesia yang menjabat menjadi anggota City Council di negara bagian California. Nah, selama masa itu saya menyaksikan bahwa hak recall dan recall election itu sudah dilakukan di California itu sudah selama 111 tahun. Jadi hak recall election yang pertama itu dilakukan di California
pada tahun 1913. Jadi semua pejabat publik di negara bagian California, ibaratnya dari Pak RT sampai gubernur, jadi dari City Council, Mayor, Supervisor, State Assembly, State Senator, Gubernur dan Wakil Gubernur, itu semuanya bisa dicopot oleh rakyat California kapan saja, selama itu dibutuhkan oleh rakyat California dengan menggunakan namanya recall election. Nah, itu sebagai bukti, teman-teman, bahwa kedaulatan tertinggi itu benar-benar ada di tangan rakyat, bukan di tangan gubernur, bukan di tangan polisi, bukan di tangan TNI. Nah, inilah yang tidak ada di tanah air. Karena itu ketika saya berkomunikasi dengan Bung Hamim Farhan, banyak dia dikirimin link-link saya tentang kegiatan Gen Patra, saya baca, saya ikutin, saya sangat berterima kasih. Oh, ternyata cukup banyak ya organisasi lokal yang melakukan perbaikan di masing-masing kota supaya pemilu, demokrasi dan pilpres itu berjalan dengan baik. Jadi demikian teman-teman, sambutan saya sekali lagi saya ucapkan selamat ya, selamat berjuang, semangat terus. Kalau kita yang tidak berjuang siapa lagi? Insya Allah ke depan kalau saya pulkam, saya juga orang Jawa Timur, saya besar di Jawa Timur, mungkin saya bisa mampir di Gresik untuk sekedar bersilaturahmi, mungkin beli bakso atau minum kopi di kaki 5. Dan sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga Gen Patra terus berjalan pantang mundur, karena keberhasilan Kota Gresik, Kabupaten Gresik itu ada di tangan jenengan semua. Sekali lagi selamat berjuang, tetap semangat, dan hidup Gen Patra. Terima kasih.